Banyak orang yang beranggapan berpikir merupakan sebuah proses yang sederhana. Berbeda halnya dengan berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan sebuah analisa ide menjadi sebuah solusi yang tepat. Lalu bagaimana proses berpikir kritis itu dan apa saja hambatan dalam proses berpikir kritis? Halo, selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya Wahyu Seningsih. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dengan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Manusia sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Permasalahan tersebut memicu manusia untuk berpikir tentang apa penyebabnya dan apa solusi yang tepat sebagai perwujudan dari proses berpikir kritis. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang apa berpikir kritis dan bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses berpikir kritis dan hambatannya. Bagaimana proses berpikir kritis dapat menghasilkan sebuah solusi yang tepat? Berpikir merupakan sebuah proses yang sistematis yang dilakukan oleh otak dimulai dari mengorganisasi informasi menjadi sebuah konsep hasil pemikiran, yaitu A, B, C, D, dan E, yang pada akhirnya konsep tersebut akan menjadi sebuah solusi atau ide. Terdapat 3 tahapan dalam proses berpikir. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Pada tahapan ini, seseorang akan mengidentifikasi permasalahan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang permasalahan yang dihadapi dan faktor yang berkaitan. Tahapan yang kedua yaitu pembentukan pendapat. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi dan hal yang berkaitan, seseorang akan mulai pada tahapan pembentukan pendapat. Terdapat 3 pendapat, yaitu pendapat menolak, pendapat mengiyakan, dan pendapat asumtif. Contoh, pendapat yang menolak, makan tidak akan menyebabkan berat badan berlebih. Atau juga bisa pendapat mengiyakan, makan dengan porsi berlebih akan menyebabkan berat badan berlebih. Atau yang ketiga yaitu pendapat asumtif, sepertinya saya salah tentang itu. Tahapan yang ketiga yaitu pembentukan keputusan. Ini adalah tahapan akhir dari proses berpikir. Seseorang akan menentukan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Bagaimana tahapan dalam proses berpikir kritis? Tahapan proses berpikir kritis sama dengan tahapan proses berpikir, yang membedakan hanya penekanan pada setiap tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Dalam tahapan proses berpikir kritis, seseorang akan mengidentifikasi permasalahan dengan 1. Mengidentifikasi kebenaran informasi dan menganalisis data yang ada. 2. Pembentukan pendapat. Seseorang akan mulai pada tahapan pembentukan pendapat yang terdiri dari 3 pendapat, yaitu menolak, mengiyakan, dan pendapat asumtif. Dengan sumber informasi atau data yang tepat, maka pendapat yang dihasilkan akan memiliki alasan yang logis. Lalu tahapan yang ketiga adalah pembentukan keputusan. Tahapan akhir dari proses berpikir kritis, seseorang akan menentukan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Hal ini didasarkan dengan hasil pemikiran yang kritis menggunakan informasi atau data yang tepat. Untuk lebih jelasnya, saya berikan ilustrasi proses berpikir kritis, yaitu seorang ibu hamil tampak lemah, letih, dan lesu. Kita akan masuk dalam proses berpikir kritis. 1. Tahapan mendefinisikan masalah. Tahapan pertama adalah mendefinisikan permasalahan. Seseorang akan mengidentifikasi permasalahan. Apa permasalahan, apa penyebabnya, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, dan bagaimana bisa mengetahui secara pasti penyakit ibu hamil tersebut. Dari tahapan ini didapatkan ibu hamil memiliki pola makan rendah protein, jarang mengkonsumsi tablet tambah darah, dan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin 10 gram per dl.
sehingga dapat diketahui ibu hamil mengalami anemia. Lalu tahapan yang kedua adalah pembentukan pendapat. Pada tahapan ini didapatkan hasil pemikiran bahwa ibu hamil mengalami anemia disebabkan pola makan yang rendah zat besi. Ditandai dengan ibu hamil tampak lemah, letih, dan lesu, serta dengan data penunjang yaitu kadar hemoglobin rendah yaitu 10 gram per dl. Lalu yang ketiga yaitu pembentukan keputusan. Dari tahapan ini didapatkan hasil pemikiran bahwa ibu hamil dapat mengkonsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging, ayam, dan sayuran hijau, serta ibu hamil perlu mengkonsumsi tablet tambah darah 1 tablet per hari. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa proses berpikir kritis bukan hanya menghasilkan sebuah solusi, tapi juga didasarkan pada informasi dan data yang tepat. Lalu, apa saja hambatan dalam proses berpikir kritis? Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan. 2. Kurangnya rasa ingin tahu, dan yang ketiga, kurangnya daya analisis. Ketiga hal tersebut akan menyebabkan seseorang kurang kritis dalam berpikir, dimulai dari kurang jeli dalam mengidentifikasi kemungkinan penyebab dan bagaimana keterkaitannya dengan masalah tersebut, sehingga solusi yang dihasilkan belum tentu tepat untuk menyelesaikan masalah. Berpikir kritis bukan hanya menghasilkan keputusan yang tepat, namun memberikan kita wawasan mendalam tentang permasalahan yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.